Shalom saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kami sangat senang bisa bertemu lagi dalam Saat Teduh bersama untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati persekutuan kita ini. Saudaraku, kita akan segera memulai Saat Teduh. Jadi marilah kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang di hadapan-Mu dengan kerinduan dan kerendahan hati. Kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu yang hidup dan kuat, dan mampukanlah kami untuk memahami, menerapkan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, dan teguhkanlah iman kami. Terima kasih Bapa atas segala kemurahan-Mu. Allah yang Maha Kuasa, kami membawa dalam doa para saudara kami yang sedang mengalami sakit dan kesulitan. Engkau adalah sumber kesembuhan dan penghiburan. Kami memohon agar Engkau menjangkau mereka dengan tangan-Mu yang menyembuhkan segala penyakit dan melapangkan jalan keluar dari segala masalah yang mereka hadapi. Muliakanlah nama-Mu dalam hidup mereka dan kuatkanlah iman mereka di dalam-Mu. Berikanlah mereka ketenangan dan pengharapan di tengah cobaan ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan bahwa Engkau mendengar doa-doa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila seseorang pergi jauh meninggalkan rumahnya, maka pada saat-saat tertentu akan muncul kerinduan untuk kembali ke rumahnya. Pemazmur menuliskan dalam Mazmur 84 tentang kerinduannya akan rumah Tuhan, dan salah satu ayat yang terkenal bahkan dijadikan syair lagu rohani adalah Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Pelataran Allah dalam konteks ayat Alkitab tersebut merujuk pada bait suci, tempat di mana umat Israel menyembah Tuhan secara bersama-sama. Namun dalam Perjanjian Baru, kita sebagai orang percaya adalah bait Allah yang hidup, tempat Roh Kudus Allah diam di dalam diri kita. Oleh karena itu, Mazmur ini juga dapat diterapkan pada keintiman kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Mengapa 1 hari di pelataran Allah lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain? Pertama, di hadapan Allah kita menemukan hadirat-Nya yang tak ternilai. Di dalamnya kita menemukan kekuatan, kedamaian, dan kasih yang tak terbatas. Allah adalah sumber kehidupan, dan ketika kita berada di hadapan-Nya, kita mengalami penggenapan dan kepuasan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Kedua, di pelataran Allah, kita dikelilingi oleh persekutuan iman yang membangun. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang memujanya, kita mengalami kebersamaan yang mendalam. Saat kita saling menguatkan dan memperdalam iman kita bersama, kita menemukan kesatuan yang memberi kekuatan dan dorongan untuk melanjutkan perjalanan kita dengan Tuhan. Ketiga, di pelataran Allah kita mendapat pengajaran dan bimbingan yang memperkaya jiwa kita. Firman Tuhan dipaparkan dan dinyatakan dengan kuasa Roh Kudus. Ketika kita terbuka dan merenungkan firman-Nya, kita mendapat pencerahan, petunjuk, dan hikmat yang kita butuhkan untuk hidup yang berkenan kepada-Nya. Saudara-saudaraku, marilah kita mengambil waktu untuk merenungkan keindahan dari Mazmur 84 ayat 10 ini.
Biarlah sukacita yang ada dalam hati pengarang Mazmur ini menjadi sukacita kita juga. Setiap hari yang kita habiskan di pelataran Allah, baik dalam doa pribadi, ibadah bersama, atau waktu yang kita curahkan untuk mempelajari firman-Nya adalah saat-saat yang berharga. Jadikanlah kualitas waktu kita dengan Tuhan menjadi prioritas utama kita. Mazmur 84 ayat 10 mengingatkan kita bahwa hanya di dalam Tuhan kita dapat menemukan kepuasan yang sejati. Semoga kita dapat memiliki kerinduan yang sama seperti pengarang Mazmur ini untuk mendekati Allah dengan sepenuh hati dan membiarkan hadirat-Nya mengisi hidup kita. Karena di pelatarannya, di hadapannya, di dalam persekutuannya, dan di bawah pengajarannya, kita akan menemukan bahwa satu hari bersamanya jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya Roh Kudus memperdalam kerinduan kita akan hadirat-Nya, sehingga kita dapat hidup dengan penuh sukacita dan mengalami kebenaran dari Mazmur 84 ayat 10. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu yang tak terbatas. Kami bersyukur hari ini karena telah menerima berkat-Mu melalui renungan firman-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami agar memperhatikan hubungan kami dengan-Mu. Tolonglah kami untuk menjaga hati kami terbuka dan menerima ajaran-Mu dengan sukacita. Firman-Mu adalah sumber kebijaksanaan, kekuatan, dan penghiburan bagi hidup kami. Bapa Surgawi, terima kasih atas anugerah-Mu pagi yang baru ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan hidup dan kesehatan. Kami berserah sepenuhnya kepadamu, memohon perlindungan, kekuatan, dan hikmat-Mu. Berkatilah aktivitas-aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Tolonglah kami untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita, kasih, dan kerendahan hati. Jadikanlah setiap langkah kami sesuai dengan kehendak-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Bimbinglah kami dalam keputusan-keputusan yang kami ambil, dan berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami mohon kepadamu ya Tuhan untuk memberkati Indonesia. Lindungilah keutuhan negara kami. Jadikanlah Indonesia tempat perdamaian, persatuan, dan keadilan. Berikanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin kami agar mereka dapat memimpin dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Ya Bapa, berkatilah masyarakat Indonesia dengan kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan. Berikanlah keadilan bagi semua lapisan masyarakat dan hilangkanlah kemiskinan, ketidakadilan, dan kekerasan. Jadikanlah Indonesia tempat kemajuan, kemakmuran, dan persaudaraan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.